Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di playlist kali ini kita akan belajar atau berkenalan dengan React.js. Apa itu React.js? Kalau kita lihat di website dokumentasinya reactjs.org, dia melabeli dirinya sebagai sebuah JavaScript library untuk membangun user interface. Jadi React.js ini adalah sebuah JavaScript library untuk membangun user interface. Kalau kita lihat di website dokumentasinya juga, React.js ini sekarang sudah ada di versi 18.2 dan titik nol. Ada beberapa alasan kenapa kita perlu menggunakan React.js ketika kita mau membangun sebuah user interface. Nah, di sini ada beberapa hal yang ditawarkan oleh React.js. Yang pertama adalah deklaratif. Jadi deklaratif view ini memungkinkan kode kita jadi lebih mudah, jadi lebih predictable dan lebih mudah untuk didebug. Nah, yang kedua adalah komponen base. Dengan React.js sendiri memungkinkan kita membagi website besar kita ke dalam sebuah komponen-komponen kecil. Misalnya di sini kita punya header, kita bisa pisahkan headernya ini ke dalam sebuah komponen sendiri. Atau misalnya di sini kita punya sebuah button, kita bisa memisahkan button ini menjadi sebuah komponen sendiri. Keuntungan daripada komponen base ini sendiri adalah yang pertama reusable, jadi komponen yang sudah kita buat tadi bisa kita gunakan secara berulang-ulang. Yang kedua alasannya adalah maintainable. Ketika kita sudah memisahkan website besar kita ke dalam sebuah komponen-komponen kecil, nantinya akan lebih mudah untuk di-maintenance. Lalu yang ketiga alasan kenapa kita perlu menggunakan React.js dan ini yang ditawarkan oleh React.js adalah belajar sekali dan kita bisa menulis dimanapun. Artinya adalah dengan mempelajari React.js, kita tidak hanya bisa membuat sebuah aplikasi berbasis website, tapi kita juga nantinya bisa membuat sebuah aplikasi berbasis mobile dan juga desktop dengan bantuan React.js ini. Menarik bukan? Nah, kalau teman-teman penasaran dengan materi React.js ini, kita akan mempelajari lebih jauh di video berikutnya. Setelah kita berkenalan dengan React.js, mari kita akan berkenalan lebih jauh dengan React.js ini sendiri. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara menginstal atau menggunakan React.js. Nah, untuk menggunakan React.js sendiri di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama, teman-teman bisa menambahkan React.js ke existing website yang sudah ada. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menggunakan React.js ini dengan bantuan Create React App, atau yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan CDN. Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan React.js dengan bantuan Create React App. Create React App ini adalah sebuah toolchain yang sudah disediakan oleh tim React.js untuk menggunakan React.js itu sendiri. Di sini pastikan sebelum teman-teman menjalankan perintah npx create react app, teman-teman sudah menginstal Node.js di komputer teman-teman. Nah, untuk mengecek apakah di komputer teman-teman sudah terinstall Node.js, teman-teman bisa ketikkan perintah node minv. Di sini kita bisa lihat Node.js yang terinstall di komputer saya yaitu versi 18.12.1. Atau nantinya dan teman-teman juga bisa mengecek dengan perintah npm. Jadi dua hal ini yang harus ada di komputer teman-teman. Yang pertama adalah Node.js dan yang kedua adalah npm. Nah, kalau dua hal ini sudah ada di komputer teman-teman, artinya tidak perlu melakukan setup lagi.
Ini Node.js-nya versi 18 dan untuk NPM-nya yang terinstall di komputer saya adalah versi 8.19 dan titik 2. Nah, kalau misalnya teman-teman belum menginstal Node.js di komputer teman-teman, silahkan teman-teman install Node.js dengan mengunjungi website dokumentasi daripada si Node.js-nya, nodejs.org. Nah, silahkan teman-teman install sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Kebetulan di sini saya menggunakan macOS, jadi by default tampilannya untuk macOS. Nanti kalau teman-teman menggunakan OS lain, teman-teman bisa klik menu Other Downloads ini, lalu install sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Nah, kalau misalkan sekarang kita lanjut, anggap Node.js-nya sudah terinstall di komputer teman-teman. Kita akan langsung mengetikkan perintah npx create react app. Saya akan langsung mengetikkan di sini, atau masuk dulu ke desktop. Oke. Oke. Di sini ada 3 perintah yang dijalankan. Yang pertama adalah npx, lalu di sini create react apps, lalu di sini adalah my app. My app ini adalah sebuah project yang mau kita bangun. Nanti untuk komentar akhir ini bisa disesuaikan dengan project teman-teman. Bisa my app, bisa misalkan marketplace app, bisa counter app, dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Biasanya ini cukup memakan waktu, tapi tergantung daripada koneksi teman-teman. Untuk itu, saya akan coba pause dulu untuk recordingnya. Nah, setelah proses instalasi selesai, di sini teman-teman bisa melihat log seperti ini. Lalu di sini ada suggestion dari si create recap-nya. Kita bisa masuk ke project yang baru saja kita install tadi dengan mengetikkan perintah cd my app. Oke, kalau kita clear, coba di sini teman-teman bisa buka project yang baru teman-teman install tadi dengan menggunakan text editor. Text editornya bisa apapun, bisa teman-teman menggunakan VS Code, Notepad++, Sublime, dan text editor lainnya sesuai dengan yang teman-teman suka. Nah, kebetulan di sini untuk text editornya saya menggunakan NeoVim. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kurang lebih struktur foldernya seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait basic project daripada si React.js itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan melihat struktur folder daripada aplikasi React.js yang baru saja kita install. Nah, kurang lebih untuk struktur foldernya seperti ini. Jadi yang pertama di sini ada package JSON. Nah, ini informasi terkait project yang baru saja install dan dependensi apa aja yang terinstall di project tersebut. Dan juga ada script-script yang sudah disediakan oleh si Create React App. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat mulai dari name, version, terus dependensi yang terinstall. Di sini ada React versi 18.2.0, ada React DOM, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada beberapa script yang sudah disediakan untuk menjalankan aplikasi React.js kita. Lalu ada juga script untuk membuild aplikasi React.js kita. Lalu ada script untuk testing dan juga untuk mengecek aplikasi React.js kita. Nah, selain ada package JSON, di sini juga ada folder public, di mana kalau kita buka folder public sendiri isinya seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan, di sini ada file index.html.
Nah, file index.html sendiri ini merupakan apa ya namanya entry point daripada aplikasi React.js kita. Di sini kalau teman-teman lihat di index.html-nya sendiri, sebenarnya di bagian bodinya tidak ada apapun. Di sini cuma ada div yang ber-ID root. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait div yang ber-ID root ini. Nah, aku akan coba atau saya akan coba keluar. Di sini saya akan menggunakan Tmax agar lebih mudah untuk splitting daripada terminalnya. Nah, di sini kita masuk lagi, kita akan buka lagi dengan tag editor Neovim. Oke, lalu kita akan pindah ke sebelah kiri. Di sini tadi kalau kita lihat sudah ada script untuk menjalankan aplikasi React.js kita. Nah, di sini kita akan coba buka atau jalankan script dengan menggunakan perintah npm run start. Nah, di sini sudah disediakan oleh si create React app-nya. Di sini npm run start. Nah, setelah kita menjalankan perintah npm run start, nanti si React.js ini akan membuatkan local server untuk kita di port 3000. Di port 3000. Nanti kalau teman-teman lihat kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kita sekarang akan intip tampilan ini berasal dari mana. Tadi kita sudah membahas sedikit struktur folder yang ada di React.js. Nah, tampilan itu sendiri berasal daripada index.html. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kok ada kalau kita lihat di aplikasinya di sini ada gambar yang muter-muter, terus ada tulisan edit src/app.js, tapi kalau kita lihat di index.html-nya ini cuma ada div yang ber-ID root. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau baca lebih dalam di bagian folder src ini ada index.js. Nah, sebenarnya di bagian index.js inilah yang bertugas untuk menginjek komponen atau gambar yang muncul di sini. Jadi di sini kalau kita lihat dia akan mengambil elemen yang ID-nya root, which is yang tadi ada di index.html. Lalu setelah itu dia akan merenderkan sebuah komponen yang bernama app. Nah, komponen app ini berasal dari mana? Kalau teman-teman lihat, dia berasal dari app.js. Nah, di sini. Nah, inilah komponen isi daripada komponen.js-nya. Jadi, kalau di sini kita coba edit-edit, di sini kita coba edit, masuk ke mode insert, edited, kita simpan, lalu dia akan nge-reload. Dan di sini kalau teman-teman lihat, dan React.js editnya sudah muncul. Nah, jadi sebenarnya isi daripada aplikasi yang muncul di web browser kita berasal dari app.js. Lalu komponen app.js ini akan diimport ke index.js yang dimana index.js ini akan mengambil sebuah elemen yang ada di index HTML yang ID-nya root. Lalu si root-nya ini akan diinjekkan sebuah komponen yang bernama app.js yang tadi kita import dari file app.js. Nah, kurang lebih untuk struktur dasar atau struktur folder daripada aplikasi React.js yang baru kita install menggunakan toolchain Create React App kurang lebih seperti itu. Jadi ada folder public yang dimana di sini index.html sebagai entry point-nya, lalu di dalam folder src ada index.js yang bertugas untuk menginjekkan aplikasi React.js kita ke dalam index.html.
Lalu untuk by default komponen yang pertama di render adalah komponen app.js. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk struktur folder React.js-nya. Kita akan bahas lebih jauh terkait React.js di video-video berikutnya. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara membuat sebuah komponen di React.js. Di sini, kalau teman-teman lihat tadi kita sudah belajar, struktur folder yang sudah disediakan atau yang sudah dibuatkan oleh si Create React App. Nah, untuk membuat komponen, di dalam, aplikasi React.js di sini biar lebih rapi di dalam folder src, kita akan membuat sebuah folder komponen. Lalu di sini, kita akan buat komponennya dengan nama counter.js. Oke, di sini kalau teman-teman lihat masih kosong. Untuk membuat sebuah, komponen di React.js, sebenarnya ada 2 cara. Cara yang pertama bisa dengan menggunakan kelas atau disebutnya kelas komponen, atau yang kedua bisa menggunakan function atau disebutnya functional component. Nah, di tutorial kali ini atau di playlist kali ini kita akan belajar membuat komponen dengan menggunakan function atau disebutnya functional component. Nah, untuk membuat sebuah komponen dengan function seperti membuat sebuah function di JavaScript. Cuma bedanya di sini untuk nama function-nya harus atau wajib dengan huruf besar. Misalkan di sini function counter kita invoke, lalu di sini pakai curly bracket. Dan di sini wajib mereturn sebuah JSX. JSX itu sebuah ekstensi yang ada di React.js yang memungkinkan kita untuk menulis sebuah kode HTML di dalam file yang berekstensi JavaScript. Misalnya di sini kita akan tuliskan sebuah div, lalu di sini pakai H1, misalkan counter komponen. Oke, kalau udah di sini kita tutup. Oke, di sini biar komponen ini bisa dipakai atau digunakan di komponen lain, jangan lupa kita export default counter. Gitu. Nah, sesimpel ini cara kita membuat sebuah komponen di aplikasi React.js kita. Jadi kita kayak membuat sebuah function JavaScript biasa, cuma bedanya di sini penamaannya harus menggunakan huruf besar. Itu yang membedakan antara function JavaScript biasa dengan React komponen. Lalu untuk return-nya sendiri di sini kita bisa mereturn sebuah tag HTML. Nanti tag-tag HTML bisa teman-teman return di bagian sini. Nah, sekarang kita akan coba gunakan si counter komponen ini di dalam komponen lain. Misalnya di sini kita akan return komponen HTML kita, komponen counter kita di dalam komponen app.js. Saya akan hapus dulu semuanya yang ada di dalam komponen app.js, lalu di sini saya akan mengimport counter komponen yang baru saja kita buat, lalu kita akan pasang di bagian app.js. Kita akan lihat sekarang kalau strukturnya seperti ini, apa yang terjadi. Nah, sekarang di sini kalau teman-teman lihat, kita sudah melihat tulisan counter komponen, di mana counter komponen ini berasal dari komponen counter yang kita pasang di dalam komponen app.js. Nah, ini ada warning di mana dia ngasih tahu bahwa logonya ini nggak dipakai katanya. Jadi kalau misalkan ada warning-warning kayak gini, teman-teman bisa rapiin atau kita hapus. Oke, kalau udah sesimpel itu cara membuat sebuah komponen di React.js. Nah, di sini yang mau saya kasih tahu satu lagi adalah di mana kalau misalnya teman-teman ada 2 div yang mau teman-teman buat. Di sini misalkan div lagi,
2 misalnya, this is, counter component. Nah, kalau misalnya teman-teman tulis seperti ini, React.js nantinya akan, memunculkan sebuah error atau nge-throw sebuah error. Kenapa? Karena kita hanya bisa me-return, single, parent komponen. Jadi kalau seperti ini, di sini ada 2 parent, artinya ada div yang pertama sama ada div yang kedua. Nah, teman-teman bisa, apa namanya, bisa kalau misalkan teman-teman punya kebutuhan hal-hal seperti ini, teman-teman bisa tutup dengan yang namanya fragmen atau, tag kosong seperti ini. Nah, ini juga bisa. Di sini kalau seperti ini kita simpan. Nah, sekarang sukses atau berjalan dengan, seperti biasa, gitu. Ini yang disebut dengan React Fragment. Ini adalah di versi baru, di versi sebelumnya kalau teman-teman, melihat tulisan seperti ini, fragmen juga bisa gitu, React Fragment di sini juga ada React Fragment. Tapi shorthand-nya adalah, seperti yang tadi, kita lihat. Sini kita undo, gitu. Jadi di sini React ini return-nya hanya menerima single parent komponen. Jadi kalau ada 2 parent silakan teman-teman bungkus dengan menggunakan React Fragment. Kalau ada 2 parent di dalam return-nya ini nanti by default React akan nge-throw sebuah error dan aplikasinya akan memunculkan error atau tidak jalan. Nah, paling untuk materi komponennya cukup seperti ini. Jadi sekali lagi untuk membuat, eee, React komponen, teman-teman bisa nulis dengan, cara seperti ini atau disebutnya functional component. Kayak membuat sebuah function JavaScript, cuma bedanya penamaannya harus huruf besar. Lalu yang kedua di sini harus nge-return single parent single, eee, single parent div. Jadi kalau misalkan ada 2 div yang mau teman-teman return, teman-teman bisa bungkus di dalam div lagi atau disebut dengan yang namanya fragment. Itu aja untuk materi, eee, penggunaan atau membuat komponen di React. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah terkait props di React.js. Props itu apa? Props itu adalah cara kita melempar atau mempasing sebuah data dari satu komponen ke komponen lain yang satu parent. Itu jadi misalnya, di sini berarti kalau kita lihat kita punya app.js dan app.js ini punya children komponen yang dirender di komponen app.js yang bernama counter ini. Nah, di sini kita bisa melemparkan sebuah data dari app.js ini ke counter komponen. Caranya gimana? Jadi itu yang disebut props. Nah, caranya gimana untuk melempar sebuah props dari, parent komponen atau dari app.js ini ke komponen counter.js. Nah, untuk melempar atau mempasing sebuah data atau nge-prop sebuah data, teman-teman bisa membuat sebuah atribut di, tag komponennya itu sendiri dengan nama bebas apapun. Misalkan di sini, eee number misalkan, lalu di sini teman-teman bisa tuliskan bebas, terserah teman-teman bisa string, bisa number, bisa string misalkan, bisa array, atau bisa objek gitu. Nah, misalnya di sini, saya akan mempasing sebuah, data 12 number melalui props atau property yang namanya number. Nah, jadi cukup seperti ini, sama misalnya di sini satu lagi,
ada number sama ada name. Yes. Atau message, misalkan di sini jangan name, msg, terus di sini biar konsisten kita pakai curly bracket. This is from app komponen. Kalau udah, nah ini cara kita mempassing sebuah data atau ngeprop sebuah data dari parent komponen ke children komponen. Lalu di komponen counternya bagaimana cara kita mengakses data tersebut. Nah, untuk mengakses data tersebut, ini kayak parameter biasa di fungsi JavaScript, biasanya kita kasih nama props. Lalu untuk mengaksesnya, di sini teman-teman bisa tuliskan const. Namanya misalkan, ini salah. Oke, kita console log dulu aja di sini. Console.log di sini props. Kita kasih tanda kalau ini propsnya. Ini props. Oke, kita simpan. Sekarang kalau kita lihat di aplikasinya di sini. Oke, kita akan coba perbesar dulu browsernya sama di bagian sini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bagian konsolnya, kita bisa lihat konsol log ini props bentuknya adalah sebuah objek, di mana objeknya itu punya dua properti, message this is from app komponen sama numbernya 12. Ini sesuai dengan yang kita passing dari app.js. Jadi kalau misalkan di sini aku mau ganti jadi 14 misalnya atau 100, ya terlihat perbedaannya. Sekarang kalau teman-teman lihat di bagian props-nya numbernya jadi 100. Nah, itu cara kita berkomunikasi dari satu komponen dengan komponen lainnya atau mengirimkan data dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, di sini misalnya kita sudah tahu bahwa props ini bentuknya adalah sebuah objek, lalu kita bisa distract di sini const. Tadi ada message sama number. Ini sama dengan props. Lalu kalau mau teman-teman render, kita coba render di bagian sini, misalkan pakai teks paragraf, message, terus di sini sama satu lagi kita buat numbernya adalah ini number. Kita tutup. Oke, sekarang kalau kita lihat di aplikasinya, kita bisa lihat numbernya 100, this is from app komponen. Ini sesuai dengan yang kita passing dari app komponennya. Nah, jadi seperti ini cara kita mempassing sebuah data dari satu komponen ke komponen lainnya dengan menggunakan props. Props ini kayak semacam properti di tag HTML, tapi bedanya ini di sebuah React komponen. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja namanya bebas sesuai dengan kebutuhan, lalu di sini value yang mau teman-teman passing dari parent ke children. Lalu di bagian children-nya, teman-teman kita bisa akses propertinya dari parameter props-nya ini. Ini namanya bebas, bisa apapun sesuai dengan kebutuhan, tapi umumnya namanya adalah props. Lalu teman-teman tinggal distract aja data yang mau teman-teman akses, dan teman-teman bisa ngeprint datanya ke dalam aplikasi React.js, teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan atau membuat sebuah state di aplikasi React.js kita. Nah, apa itu state? State itu simpelnya adalah sebuah variabel tempat kita menyimpan sebuah data di aplikasi React.js kita. Cuma yang membedakan antara state dengan variabel JavaScript biasa adalah kalau state ini sifatnya reaktif. Jadi kalau misalkan ada state yang berubah,
maka secara otomatis UI atau tampilan daripada aplikasi kita juga akan berubah, itu. Nah, untuk membuat sebuah state di React.js, di sini kita akan menggunakan yang namanya hooks karena, di, video ini kita menggunakan React function. Di sini untuk membuat sebuah state, teman-teman bisa masuk ke bagian API reference, sorry, ke bagian hooks, lalu di sini nah, using the state hooks. Nah, di sini kita bisa menggunakan hooks yang namanya useState. Nah, useState ini adalah sebuah hooks yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah state di React function. Cara penggunaannya cukup simpel, jadi teman-teman yang pertama import dulu useState ini dari React, lalu teman-teman untuk menggunakannya tinggal invoke aja lalu masukkan value, default value apa yang mau teman-teman isi. Misalkan di sini default value-nya 0, maka ketika useState ini di-invoke, dia akan mengembalikan sebuah array, di mana array indeks pertamanya nilainya, lalu indeks berikutnya atau yang keduanya adalah letternya. Jadi function untuk merubah si value-nya tersebut. Nah, kalau teman-teman bingung, kita akan coba praktekkan cara menggunakan state di React.js. Oke, jadi kita akan balik ke aplikasi yang sudah kita buat tadi. Di sini kita akan coba import dulu. Import di sini state dari React. Lalu di sini untuk cara menggunakannya sesimpel const. Di sini use state, sorry, counter count sama set count. Karena nanti si useState ini akan mengembalikan sebuah array. Ini nilai dasarnya atau default value-nya 0. Kalau teman-teman bingung, mungkin aku akan coba tulis kayak gini dulu. State gitu. Lalu di sini kita akan coba lakukan console log. Log di sini state. Kita akan kasih tanda. Oke. Kita akan balik ke aplikasi kita di bagian sini. Di sini kalau teman-teman lihat, ketika kita konsol return daripada useState-nya di sini dia akan mengembalikan nilai atau value yang bentuknya adalah sebuah array. Jadi indeks pertama atau indeks ke nolnya dia value-nya 0 sesuai dengan yang kita passing di sini. Lalu untuk indeks ke satunya di sini value-nya adalah function. Function ini yang tugasnya di mana untuk merubah value yang ada di indeks ke 0. Jadi kalau misalnya di sini default value-nya kita mau rubah jadi 100, ini juga bisa. Nanti kita akan lihat di bagian indeks ke nolnya nilainya 100. Lalu untuk indeks ke satunya di sini tetap function. Nah, function ini digunakan untuk merubah value-nya. Di sini karena kita udah tahu bentuk nilainya adalah sebuah array, jadi kita langsung diserak aja. Di sini untuk penamaannya terserah teman-teman. Count, lalu untuk di sini set count umumnya seperti ini. Oke, kalau udah di sini mungkin kita akan buat sebuah paragraf baru di sini. Namanya count. Lalu di sini sorry, harusnya count. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat di sini count-nya 100 sama dengan number. Mungkin biar beda dengan number, kita akan rubah default value-nya itu jadi jangan 100, di sini jadinya 99. Teman-teman lihat count-nya 99. Nah, untuk state sendiri cara membuatnya seperti itu. Jadi cukup simpel, teman-teman bisa menggunakan hooks dari si React itu sendiri namanya useState. Jadi value-nya ini
terserah teman-teman, bisa berbentuk string, bisa berbentuk objek, bisa berbentuk array, bisa boolean sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Intinya kalau misalkan useState ini di-invoke, dia akan mengembalikan sebuah nilai berbentuk sebuah array, yang dimana indeks ke nolnya adalah value-nya yang kita passing di sini, lalu indeks keduanya adalah sebuah function untuk merubah state-nya itu sendiri. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan sebuah state di React.js. Nah, setelah kita belajar membuat sebuah state di React.js, berikutnya kita akan coba belajar bagaimana merubah state di React.js dengan bantuan event handling. Jadi misalnya di sini kita akan coba ini ya, buat sebuah button di sini, increment, lalu di sini ada satu lagi button increment. Ini di sini kita kasih break line. Oke, sekarang kalau kita lihat di aplikasinya, di sini kita sudah punya dua button, increment dan juga decrement. Kita pengen kalau misalnya increment ini diklik, maka si counternya ini otomatis bertambah. Kalau misalkan decrementnya diklik, maka secara otomatis counternya itu berkurang. Di sini kita akan coba buat sebuah event handling di mana kita akan membuat sebuah function-nya dulu. Function di sini misalkan increment. Nah, untuk merubah state-nya, di sini kita bisa menggunakan function yang namanya setCount, gitu. Lalu masukkan value yang mau kita rubah. Di sini misalkan count plus 1. Sekarang di sini event-nya kita akan coba passing on click, karena kita pengen tadi ketika diklik, lalu kita masukkan nama function-nya, which is increment tadi. Oke, sekarang kalau kita refresh di sini, nah kalau kita klik, maka secara otomatis value dari state count ini akan bertambah, gitu. Karena di sini kita sudah menggunakan function dari set count ini untuk merubah value-nya. Gitu. Dan di sini untuk yang bagian decrement-nya, kita akan membuat sebuah function baru. Decrement, ini harusnya kecil biar konsisten. Di sini count, berarti di sini count minus 1. Gitu. Terus di sini di bagian button decrement-nya kita akan kasih on click. On click decrement. Oke, sekarang kalau kita balik ke sini, nah sekarang dua buttonnya ini sudah berfungsi. Kalau kita klik increment, maka secara otomatis counternya ini bertambah. Kalau kita klik decrement, maka secara otomatis counternya itu akan berkurang. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya ya, Kak, bisa nggak sih kalau misalkan kita mau memanipulasi state-nya tapi tidak melalui function setCount ini? Apakah itu bisa? Sekarang kita akan coba ya. Di sini mungkin kita komen dulu, lalu di sini kita akan coba buat di sini count ke 1. Apa yang terjadi? Sekarang kita akan konsol di sini, mastiin kalau function-nya itu udah masuk ke sini. Masuk. Oke, kalau kita lihat sekarang ini mungkin gini ya. Count
sama dengan run 21. Oke, sekarang tidak ada error. Apa yang terjadi kalau kita mau merubah state yang ada di aplikasi React.js kita tanpa menggunakan setternya, which is return daripada use state-nya. Sekarang kalau kita klik di bagian increment ini, nah harusnya dia tidak bisa, dan di sini dia ada error. Dia bilang bahwa constant variable tidak bisa dirubah ya. Sekarang kita mungkin kalau teman-teman penasaran, di sini saya akan ganti pakai let. Kita refresh lagi, karena constant variable di JavaScript itu tidak bisa di assign ya, atau di reassign. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita berhasil masuk ke dalam konsol di bagian sini, tapi secara state tidak berubah. Di sini state-nya tetap 99. Kalau decrement ini berkurang, kalau increment dia tidak reaktif. Tidak reaktif. Nah, jadi ketika teman-teman mau memanipulasi state-nya, kita tidak bisa melakukan secara langsung seperti ini. Itu kita harus melalui setternya, which is function dari balikan si use state-nya ini. Jadi ini cara yang salah. Jadi cara yang benarnya adalah teman-teman bisa menggunakan function dari si set content. Si set count ini lalu masukkan value yang mau teman-teman simpan di dalam state-nya. Gitu, nanti secara otomatis dia akan mereplace value sebelumnya. Itu berarti ini cara yang salah, kita hapus. Dihapus, kita simpan. Oke, kita ulang lagi. Ini berhasil bertambah, ini berkurang. Nah, selanjutnya di sini apakah kita hanya bisa membuat satu state di dalam satu komponen? Jawabannya adalah tidak. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah state sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah state baru dengan nama name, lalu di sini set name. Di sini use state, kita kasih default value-nya adalah Udin. Oke, kalau udah sekarang si Udin ini kita akan kita coba pasang di bagian atas ini. Name di sini. Oke, kalau teman-teman lihat sekarang state name-nya ini sudah berhasil di-render di aplikasi React kita, which is di komponen counter. Jadi sekali lagi teman-teman bisa membuat sebuah state sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa 1, 2, dan seterusnya. Jadi enggak satu komponen itu satu state ya. Jadi bisa teman-teman buat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gitu. Jadi lalu yang kedua, untuk mengupdate state-nya, teman-teman bisa menggunakan function dari balikan si use state-nya itu sendiri atau si setternya. Ini setternya, ini getternya untuk mengambil datanya, ini setternya untuk merubah datanya. Itu dia terkait dengan mengupdate sebuah state di aplikasi React.js. Oke, setelah kita belajar membuat sebuah state di React.js, selanjutnya kita akan belajar yang namanya use effect atau side effect, atau juga bisa disebutnya life cycle method di React.js. Nah, untuk di React.js sendiri, kalau di functional component sebenarnya tidak ada yang namanya life cycle method. Itu dia tidak menyediakan itu. Kecuali kalau teman-teman menggunakan kelas komponen, itu ada life cycle method yang sudah disediakan oleh si React.js. Tapi tenang aja, di functional component walaupun tidak ada life cycle method, kita bisa membuat sebuah side effect sama seperti life cycle method di kelas komponen. Nah, bagaimana caranya untuk membuat sebuah side effect di React functional component, kita akan pelajari di video ini. Untuk membuat sebuah life cycle method atau side effect di React.js, kita bisa menggunakan bantuan hook yang namanya adalah use effect, gitu.
Jadi use effect ini sebuah function yang di mana dia, apa namanya, menerima sebuah parameter, 2 buah parameter. Yang pertama adalah, callback dan yang kedua adalah array of dependency. Di sini mungkin kalau teman-teman lihat, nggak ada contohnya, tapi kita akan bahas lebih jauh terkait use effect-nya biar teman-teman nggak bingung. Oke, misalnya, di sini biar, lebih rapi, kita akan taruh di bagian bawah, lalu, kita akan langsung menggunakan use effect. Silakan teman-teman import dulu si use effect-nya, dari si React, lalu di sini dia parameter pertama adalah, callback. Lalu parameter kedua adalah array of dependency. Nah, untuk bagian pertama ini kita tidak akan mempassing, array of dependency-nya, nanti kita akan lihat perbedaannya, apa yang terjadi ketika kita, memasukkan sebuah parameter kedua berbentuk array sama tidak memasukkan sama sekali. Misalkan di sini console log, kita akan console use effect 1 misalkan, eee Oke, kalau teman-teman lihat di bagian konsolnya di sini, kita lihat dia ke-render-nya 2 kali ya. Ini sebenarnya harusnya sekali, cuma karena, kita menggunakan sebuah, di bagian index.js-nya kita menggunakan sebuah strict mode, jadi secara otomatis, dia ke-render-nya 2 kali. Nah, untuk kebutuhan pembelajaran mungkin ini saya akan coba hapus dulu bagian strict mode-nya, biar teman-teman nggak bingung cara penggunaan use effect-nya. Sekarang kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita menggunakan use effect seperti ini, oke, use effect seperti ini by default dia akan ke-render ketika komponennya pertama kali di-mounting atau di-render ke dalam browser. Lalu misalkan ketika kita melakukan sebuah perubahan state, apa yang terjadi? Di sini teman-teman bisa lihat dia akan ke-render lagi. Misalkan state-nya berubah lagi, dia akan ke-render terus-menerus, gitu. Jadi, ingat ketika kita menggunakan use effect, lalu penggunaannya seperti ini, dia akan ke-trigger ketika komponennya di-mounting, sama yang kedua ketika ada perubahan state ataupun props di komponennya. Oke, itu yang pertama yang perlu teman-teman notice. Lalu yang kedua, use effect ini yang, bisa kita gunakan, penggunaannya seperti ini, kita console log. Di sini use effect, kita kasih tanda 2. Lalu bedanya di sini kita kasih array of dependency. Gitu. Oke, setelah kita buat 2 buah use effect, sekarang kita akan lihat perbedaannya. Mungkin biar teman-teman notice, di sini saya akan reload, lalu di sini teman-teman fokus di bagian, konsolnya. By default, ketika komponennya itu di-render ke browser atau di-mounting, 2 buah use effect tadi secara otomatis akan ke-trigger. Di sini kita bisa lihat use effect pertama dan use effect kedua, muncul console log-nya di bagian browser-nya ini. Lalu kalau misalkan kita ada perubahan di sini increment 1, 2, 3, dan 4, di sini decrement, teman-teman bisa lihat yang ke-trigger hanyalah si use effect pertama. Tapi use effect keduanya tidak ke-trigger. Artinya apa? Artinya adalah use effect yang kedua ini ke-trigger hanya sekali dan ketika komponennya di-mounting. Ketika komponennya ada perubahan state ataupun props, si use effect kedua ini tidak ke-trigger. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah use effect ketiga. Use effect. Di sini pakai arrow function. Console.log di sini use effect 3, lalu di sini array of dependency-nya adalah
Hmm, array of dependensinya adalah count. Oke, kita refresh. By default, secara otomatis semua use effect-nya itu ketika komponennya di-mounting, dia akan ke-trigger. Use effect 1, 2, dan 3. Lalu ketika ada sebuah state yang berubah, di sini teman-teman bisa lihat use effect 2 tetap tidak ke-trigger karena dia cuma sekali di-trigger-nya, tapi use effect 1 dan 3 dia ke-trigger. Nah, oke, kita akan bahas antara perbedaan use effect 1 dan use effect 3. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika teman-teman membuat use effect seperti ini, maka dia akan ke-trigger kapanpun ada perubahan state ataupun props, selain yang pertama ketika komponennya di-mounting. Oke, kalau teman-teman membuat use effect dengan model use effect 2 ini, dia hanya ke-trigger ketika komponennya itu di-mounting saja. Jadi ketika ada state yang berubah ataupun props yang berubah, dia tidak akan di-trigger lagi. Jadi cuma sekali aja dijalaninya. Lalu untuk use effect yang ketiga ini, bedanya apa dengan yang pertama? Tapi kalau kita lihat secara sekilas, dia ke-trigger juga ketika ada state yang berubah. Bedanya adalah use effect yang ketiga ini, selain dia ke-trigger ketika pertama kali di-mounting, dia juga akan ke-trigger ketika ada perubahan state yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau counternya ini berubah, dia akan ke-trigger. Kalau ini semua state yang berubah, dia akan ke-trigger. Tapi kalau yang ini, kalau cuma state counternya ini berubah, dia baru ke-trigger. Jadi kalau misalkan di sininya kita ganti jadi state name yang berubah, harusnya console log 3 ini atau use effect 3 ini tidak akan ke-trigger. Oke, kita refresh, increment, cuma use effect 1 aja. Karena di sini dia cuma nge-watch state name. Jadi di sini adalah sebagai watcher. Jadi kalau teman-teman mau menjalankan use effect sesuai dengan perubahan data yang mau teman-teman watch, teman-teman bisa masukin datanya di sini. Dan ini bisa apapun, bisa bebas, bisa state apapun atau props apapun gitu. Dan ini bisa nggak cuma satu, tapi bisa lebih dari satu. Nah, itu perbedaan antara use effect dan cara penggunaannya di React.js. Jadi teman-teman, sekali lagi di React.js ini sendiri tidak ada life cycle method, tapi yang ada adalah use effect, yang dimana dengan use effect ini kita bisa nge-mimic sebuah life cycle method yang ada di kelas komponen dengan bantuan hooks yang namanya use effect ini. Dan ini perbedaan antara ketiga use effect, antara use effect tanpa parameter kedua, use effect dengan array dependensi tapi kosong, dan use effect dengan array dependensi dan di sana ada setnya. Semoga teman-teman dapat poinnya. Itu dia materi untuk use effect-nya. Setelah kita berkenalan dengan use effect dan melihat perbedaannya, sekarang kita akan coba mengimplementasikan use effect ini pada uh, apa ya, aplikasi yang benarannya. Misalnya di sini kita sudah punya tiga buah use effect. Lalu di sini kita ada case, di mana kita pengen misalnya hmm, mengambil sebuah data dari JSON placeholder, di sini ada user. Harusnya begini. Oke, di sini ada users. Nah, misalnya kita punya sebuah API, lalu di sini kita pengen ketika komponen aplikasi kita pertama kali di-render, kita pengen mengambil data dari API ini. Nah, harusnya kita akan coba menggunakan fitur use effect yang ada di React.js ini untuk mengecip hal tersebut. Jadi di sini berarti yang pertama
kita akan sediakan dulu, state-nya untuk menyimpan datanya, const user set users. Di sini set users. By default, untuk default value-nya adalah array kosong. Lalu di sini karena kita pengen mengambil datanya ketika pertama kali komponennya di-mounting dan ketika ada perubahan state ataupun props-nya itu kita tidak mau lagi ngambil data ke server, jadi kita bisa menggunakan UCPack yang model kedua ini. Gitu. Jadi, di sini untuk bagian ininya, saya akan nge-fetch sebuah, data dari endpoint yang tadi kita buka di JSON placeholder, lalu di sini .then, di sini dia menerima respon, responnya kita akan balikan respon.json karena kembaliannya adalah sebuah promise, jadi kita then lagi, di sini baru kita dapat datanya. Di sini untuk datanya sendiri kita akan solok dulu aja di sini, log data. Lalu di sini kalau ada error, catch error di sini error. Oke, sekarang kalau kita lihat di aplikasi kita, ada error di sini cannot access set user before initialization. Oh, salah. Harusnya di sini bukan set user, teman-teman. Harusnya use state. Oke, kalau kita refresh di sini. Nah, pertama kali komponennya di-mounting, kalau kita lihat kita berhasil nge-patch data ke sebuah API dan di sini kita bisa lihat respon balikannya. Lalu ketika ada perubahan state, di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian proses patching-nya tidak ke-trigger lagi. Artinya apa? Artinya di sini kita sudah tepat menggunakan use effect yang modelnya seperti ini. Jadi untuk array dependensinya kita kosongin aja, gitu. Jadi lalu karena kita sudah berhasil mengambil datanya dari API, sekarang kita akan coba set datanya itu ke dalam state user. Di sini jadinya data. Dan untuk di users tadi, sekarang kita akan coba di sini kita pakai break line. Di sini kita kasih H3 user list, lalu di sini H3. Nah, di sini kita akan coba mapping data yang dari API tadi. Di sini cara mappingnya di React.js, teman-teman bisa menggunakan maps ya. Di sini saya akan bikin unordered list, lalu di sini kita tutup dulu. Lalu di sini teman-teman bisa pakai map di sini users dot map. Hasil mappingnya di sini teman-teman mau kasih nama apa? Misalkan user, lalu di sini jangan lupa return. Ya, yang kita return adalah sebuah tag HTML. Di sini pakai LI, biasanya UL itu pasangannya sama LI. Lalu data apa yang mau kita print. Di sini kalau kita lihat ada ID, ada name, username, dan lain-lain. Oke, kita anggap mau print LI, dan jangan lupa di sini untuk disimpan. Lalu kalau teman-teman lihat di bagian aplikasinya kita sudah berhasil menampilkan data dari API. Di sini kalau teman-teman lihat sudah muncul list of user-nya. Tapi di sini kalau kita lihat di bagian konsolnya, di sini ada warning di mana dia menyarankan harusnya setiap children di dalam sebuah list harus memiliki sebuah key yang unik. Nah, di sini wajib dimasukin ya.
Ini untuk alasan performance, key-nya bisa teman-teman menggunakan sesuatu yang unik dari data yang teman-teman punya. Kebetulan kita punya ID, jadi teman-teman bisa passing user.id. Nah, kalau teman-teman tidak punya sesuatu data yang unik dari data yang teman-teman map, teman-teman bisa menggunakan indeks dari hasil mappingnya. Ini juga boleh, gitu. Sekarang kalau kita refresh, nah warningnya sudah tidak muncul lagi di bagian konsolnya. Nah, itu dia cara penerapan use effect di apa ya, di aplikasi React.js. Jadi teman-teman bisa menggunakan side effect ini untuk nge-fetch ke sebuah API. Misalkan contoh kasus di sini. Jadi kita pengen ketika komponennya di-mounting, kita mengambil data ke API lalu simpan ke dalam sebuah step. Di sini saya pakai fetch. Nanti untuk HTTP request-nya atau HTTP client-nya teman-teman terserah pakai apapun sesuai dengan kebutuhan, bisa pakai Axios atau yang lain-lain. Sini saya pakai bawaan dari JavaScript, dari Node.js pakai fetch. Ketika proses fetch-nya selesai, datanya itu kita simpan ke dalam set user, lalu kita mapping hasil responnya dari API tersebut. Di sini untuk mapping dari React.js, teman-teman bisa menggunakan metode map, lalu di sini return sebuah elemen yang mau teman-teman tampilkan ke aplikasi React.js teman-teman. Nah, itu untuk cara integrasi React.js dengan API menggunakan use effect. Di video ini kita akan belajar bagaimana menghandle suatu form di aplikasi React.js kita. Nah, kita akan coba buat sebuah komponen baru di sini. Kalau teman-teman lihat, biar lebih rapi di bagian folder components ini, kita akan membuat sebuah file baru dengan nama my form. Oke, myform.js. Nah, di sini kita buka, kita akan membuat sebuah functional component myform. Di sini kita akan mereturn sebuah div yang dimana di dalamnya ada sebuah form input. Misalkan di sini ada sebuah label, lalu di sini misalnya name, lalu di sini ada sebuah text input. Kita pakai single closing text. Di sini kita kasih nama name. Name-nya adalah name. Lalu untuk value-nya kita kasih string kosong dulu. Oke, lalu yang kedua kita kasih break. Di sini kita buat label baru lagi. Di sini age. Lalu di sini ada input. Kita pakai single closing tag. Di sini kita kasih nama name. Lalu di sini age. Lalu di sini type-nya misalkan di sini number. Di sini kita mungkin kasih type juga ya biar seragam. Type-nya adalah text. Lalu di sini value-nya kehapus, kita tambahkan. Oke, lalu di sini kita kasih value-nya kita kosong. Lalu di sini kita akan close untuk formnya, lalu kita close juga untuk div-nya. Oke, kita simpan. Nah, biar form ini bisa digunakan di file lain, kita export default my form. Oke, kita akan balik ke file app.js kita. Di sini mungkin untuk bagian counter komponennya karena udah nggak kita pakai, jadi saya akan hapus. Lalu di bagian sini kita akan return sebuah
komponen yang baru kita buat tadi, yaitu my form. Oke. Oke, kita simpan di sini. Kalau teman-teman lihat di bagian aplikasinya, kita sudah berhasil membuat sebuah form sederhana, ada name dan juga age. Mungkin biar lebih rapi di bagian my formnya di sini, saya akan kasih teks H2 atau H2 di sini, my form. Lalu kita oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kita sudah berhasil membuat sebuah form di React.js. Nah, sekarang form ini sebenarnya masih belum kita handle, jadi belum bisa kita lakukan apapun. Ketika saya ngetik di sini value-nya belum ke binding. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membinding sebuah value yang ada di form dengan sebuah state yang ada di React.js. Yang pertama, kita akan sediakan dulu sebuah state-nya. Di sini berarti kita perlu dua state. Yang pertama name sama set name. Di sini berarti use state. Kita invoke, kita hapus, kasih default value-nya adalah 0. Lalu yang kedua, const. Di sini age, set age. Di sini state. Kita kasih default value-nya 0. Oke, kalau udah kita akan coba binding value yang ada di state itu atau state dengan sebuah input yang ada di formnya. Nah, di sini untuk membinding value-nya teman-teman bisa langsung assign di property value atau di atribut value. Berarti di sini name, lalu di bagian yang kedua di sini berarti age. Harusnya sekarang kalau kita balik ke komponen, kita sudah melihat sebuah input dengan value 0 dan juga di sini string kosong. Kalau misalkan kita akan rubah di sini untuk default value-nya, di sini misalkan Udin, harusnya di sini value-nya ke binding adalah Udin. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian bagaimana cara kita merubah atau mengupdate nilai yang ada di state dengan input yang kita ketikkan di dalam formnya. Nah, teman-teman abaikan untuk bagian warningnya ini, nanti juga dia bakal hilang karena kita belum ada event on change-nya. Oke, di sini untuk membuat sebuah atau mengupdate sebuah nilai yang ada di dalam sebuah form, kita perlu sediakan yang namanya handler. Misalkan di sini kita akan membuat sebuah function handle change name, kita invoke, lalu di sini kita asumsikan dia akan menerima sebuah event. Di sini untuk eventnya kita konsol dulu aja, console.log event.target.value. Lalu untuk si handle change name-nya ini kita akan masukkan handlernya ini kita akan assign ke dalam sebuah atribut yang bernama on change gitu. Lalu kita tinggal masukkan saja handlernya. Change name. Oke, kita simpan. Di sini inputnya ada 4 property name, type, value, dan juga on change. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian name-nya ini sendiri. Oke, kita refresh dulu. Di sini kalau kita rubah-rubah, nah di sini teman-teman bisa lihat kalau kita sudah berhasil mendapatkan nilai yang kita ketikkan di dalam sebuah form. Tapi nilai tersebut baru kita konsol aja, belum kita assign ke dalam state name. Sehingga untuk value yang ada di dalam input teksnya ini masih state yang awal gitu. Nah, sekarang kita akan coba
kita akan coba masukkan e.target.value-nya ini ke dalam sebuah state. Berarti di sini set name sama dengan set name invoke, lalu kita masukkan event.target.value. Nah, sekarang kalau teman-teman bisa lihat di sini Udin edited. Value-nya sudah berubah. Di sini teman-teman bisa lihat yang ada di konsol dan teman-teman bisa bandingin yang ada di dalam input text. Nilainya sekarang sama. Nah, kalau teman-teman mau coba make sure bahwa apakah betul nilai dari sebuah state name-nya itu adalah sama dengan nilai yang ada di form input. Nggak apa-apa, kita akan coba di sini. Kita kasih ini mungkin ya. Di sini kita kasih tag P, ini name, atau di labelnya aja. Di labelnya kita kasih di sini kita kasih berarti name. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian labelnya di sini ada Udin, atau kita kasih di sini break biar ke bawah. Oke, di sini Udin kalau saya rubah jadi hapus posasi. Nah, name-nya ini akan secara otomatis berubah. Kenapa? Karena kita sudah membinding antara value yang ada di input dengan sebuah state name. Lalu ketika ada sebuah event on change, di mana kita akan memanggil sebuah handler dengan nama handle change name, di mana kita akan assign value dari sebuah targetnya itu ke dalam sebuah state yang bernama name. That's why kalau kita lihat di sini ketika kita mengetikkan sesuatu secara otomatis state-nya ke update. Gitu. Hal yang sama pun bisa kita terapkan untuk kita hapus dulu bagian age-nya. Di sini berarti di sini kita handle change age, kita invoke, kita menerima parameter, lalu di sini tinggal set age. Di sini berarti event.target.value. Oke, lalu di sini kita bisa masukkan, kita pasang atribut on change, lalu kita masukkan handlernya. Handle change age. Di sini kita hapus invokasinya karena yang dia butuhkan adalah sebuah callback. Nah, sekarang kita akan coba refresh aplikasinya. Sekarang tidak ada error atau tidak ada warning. Nah, kalau kita rubah di sini jadi posasi berubah, lalu untuk age-nya juga akan kita rubah jadi 100 atau 1000 atau 100 sekarang ikut berubah. Nah, age-nya juga mungkin bisa kita pasang di bagian sini. Age-nya adalah age. Lalu di sini kita kasih BR. Oke, sekarang din kita ganti jadi posasi, dia ke update, dan age-nya yang tadinya 0 kita ganti jadi 100, dia akan berubah 100. Nah, simpelnya untuk membuat atau menghandle sebuah form di React.js seperti ini. Lalu kalau teman-teman lihat di bagian event-nya, di sini ada 2 handler yang kita lakukan. Nah, sebenarnya hal ini bisa kita efisiensi dengan membuat satu handler saja. Nah, kita akan coba buat formnya itu jadi lebih codingannya itu jadi lebih efisien, di mana misalnya di sini kita akan coba buat sebuah input, state input, lalu di sini set input, lalu di sini use state. Nah, karena input ini kita akan buat untuk menghandle 2 form atau beberapa beberapa input sekaligus, kita akan kasih default value-nya adalah sebuah objek. Lalu di sini kita tinggal masukkan aja propertinya sesuai dengan teks yang atau form yang kita punya. Misalkan di sini ada name, lalu
by default dia string kosong, lalu di sini ada age. Oke, untuk bagian handlernya ini biarin aja, tapi nggak kita pakai sekarang. Kita akan membuat sebuah function baru atau handler baru dengan nama handle input change. Kita menerima sebuah event, lalu di sini kita set input. Nah, di sini karena input state input ini berbentuk sebuah objek, lalu di sini kita bisa copy semua properti yang ada di state input. Lalu di sini kita akan menangkap name dan juga kita akan coba mendistract atribut name dan juga value di bagian sini. Berarti kita butuh name sama value. Nah, name-nya ini kita butuhkan sebagai identifier, lalu value-nya ini adalah nilai yang mau kita simpan ke dalam sebuah state. Berarti di sini kita ambil dari event.target, dan di sini kita bisa masukkan name-nya adalah variable. That's why ketika teman-teman mau menggunakan variabel di dalam sebuah objek, teman-teman bisa menggunakan kurung kotak, lalu di sini value-nya. Selanjutnya di bagian handlernya, yang tadinya handler masing-masing input punya handler sendiri-sendiri, sekarang kita akan menggunakan handler yang sama. Di sini handle input change, dan di sini juga kita akan menggunakan handler yang sama. Oke, handle input change. Oke, tadi kita sudah pasang properti name sama age. That's why di sini kita bisa mendistract sebuah value dan juga name dari targetnya. Sekarang kalau kita balik ke ke aplikasi kita, di sini mungkin untuk value-nya yang kita binding bukan lagi ke dalam sebuah masing-masing state, tapi kita akan ambil dari input.name, dan begitupun di bagian sini. Input.age. Sekarang kalau teman-teman lihat di bagian formnya ini, kita akan rubah posasi, lalu di sini 100. Oke, ini untuk bagian name sama age-nya belum berubah. Kenapa? Karena kita masih membinding atau ngeprint dari state age, tapi kita pengen di sini dari input.age. Begitupun di sini input.name. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat, kalau kita tulis di sini Udin, maka secara otomatis state-nya kerubah, lalu kalau age-nya kita rubah, di sini age-nya juga kerubah. Tapi perbedaannya adalah sekarang dengan yang tadi, kalau tadi kita menggunakan handler yang berbeda dari masing-masing inputnya, sekarang kita sudah menggunakan handler yang sama untuk setiap inputnya. Nah, sekarang kode kita jadi lebih efisien, jadi ini bisa kita hapus, ini pun bisa kita hapus, lalu di bagian sini juga bisa kita hapus. Oke. Kita simpan, jadi codingannya jadi lebih efisien ya. Di sini harusnya tidak ada error. Age is not defined. Age-nya dipakai di mana? Line 6 ada age. Oh, di sini harusnya age-nya 0. Gitu. Bukan ngambil dari sebuah variabel. Oke, sekarang kita refresh, tidak ada warning. Di sini kalau kita rubah, Udin berubah step inputnya berubah jadi Udin, input.name-nya berubah jadi Udin, dan age-nya kalau kita rubah jadi 99, state input.age-nya juga akan berubah jadi 99. Nah, sekarang codingan kita jadi jauh lebih efisien dibandingkan yang tadi. Nah, inilah cara kita menghandle sebuah form
input di dalam aplikasi React.js kita. Jadi di sini teman-teman bisa sediakan state-nya terlebih dahulu. Setelah teman-teman sediakan state-nya, bebas, bisa teman-teman dalam bentuk objek atau bisa dalam bentuk kayak tadi ya, ada string ataupun number. Setelah state-nya teman-teman buat, silahkan teman-teman binding state tersebut dengan input yang teman-teman punya. Di sini cara membindingnya, teman-teman bisa pasang atribut value, lalu masukkan state yang mau teman-teman pasang di dalam atribut tersebut. Nah, setelah teman-teman binding state dengan inputnya, lalu teman-teman buat sebuah handler untuk mengupdate state yang teman-teman punya. Di sini setelah handlernya terbuat, teman-teman bisa pasang di bagian event yang namanya adalah on change. Jadi setiap ada perubahan, maka input tersebut akan memanggil handlernya dengan mengirimkan sebuah event, di mana di dalam eventnya itu ada sebuah value dan juga ada sebuah atribut value dan juga name yang bisa teman-teman mainkan untuk menyimpan datanya ke dalam sebuah state. Nah, untuk name-nya sendiri teman-teman jangan lupa pasang di bagian, atributnya ini, gitu. Itu aja mungkin untuk, meng-handle suatu form di aplikasi React.js kita.